Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yus Ramdhani, tentunya dalam video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan beberapa alternatif jawaban mengenai contoh soal pertidaksamaan logaritma. Tetapi bagi kalian yang baru gabung atau baru berkunjung ke channel saya, jangan lupa subscribe dulu channel saya, like video ini, share juga ke teman-teman kalian supaya ilmunya itu tidak stuck di kalian. Oke? Nah, tapi sebelum beranjak kepada pembahasan contoh soal, sebelumnya ada beberapa dulu materi atau konsep yang harus teman-teman pahami nih mengenai pertidaksamaan logaritma, khususnya dalam nantinya kita untuk menentukan suatu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini. Nah, yuk kita bahas langsung saja. Dalam menentukan penyelesaian suatu pertidaksamaan logaritma, kita harus memperhatikan syarat basis dan juga syarat numerus fungsi logaritma. Nah, hal ini sama halnya seperti dalam persamaan logaritma, bahwa syarat basis dengan syarat numerus itu tidak pernah terlepaskan. Begitu juga dengan di materi pertidaksamaan logaritma. Nah, kita ketahui nih, syarat basis suatu logaritma itu yang pertama ada bahwa basisnya itu harus positif atau basis harus lebih dari 0. Dan syarat basis yang kedua itu dikatakan katanya bahwa basis itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Karena 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya pasti akan tetap 1, ya. Karena kan basis ini merupakan basis pangkatnya gitu. Ya, jadi 1 dipangkatkan berapapun pasti akan menghasilkan nilai 1, makanya si basis tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan dan kita tuangkan ke dalam sebuah garis bilangan, ternyata syarat basis ini dari keduanya ini terbagi menjadi 2 daerah. Yuk kita lihat. Nah, di sini ini terbagi menjadi 2 daerah. Nah, kalau kita lihat basis lebih dari 0 berarti ke arah kanan kan, ke sebelah sini. Nah, tetapi ada syaratnya lagi bahwa basis tidak boleh sama dengan 1. Oh, berarti di sini ini terbelah karena 1 ini bukan merupakan daerah himpunannya. Ya, bukan daerah himpunannya. Maka terbagi menjadi 2 nih daerahnya dari syarat basisnya itu. Yaitu ada daerah ketika basisnya antara 0 dan 1 dan ada daerah dari basisnya yang lebih dari 1, ya. Nah, makanya dari sinilah lahir teorema pertidaksamaan sebagai berikut. Nah, ada teorema yang ketika basisnya lebih dari 1 dan ada teorema yang ketika basisnya antara 0 dan 1, yaitu pengaruh dari ini, ya, dari syarat basisnya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaannya sebenarnya sama dengan ketika kita menyelesaikan persamaan logaritma, yaitu ketika si basisnya sudah sama, maka kita tinggal ambil saja numerusnya. Tetapi yang bedanya di sini tandanya. Kalau persamaan itu tandanya sama dengan, kalau ini tandanya itu dengan beberapa tanda pertidaksamaan. Nah, yang harus kita perhatikan ketika basisnya lebih dari 1 dan ketika kita ingin menyelesaikan mengambil si numerusnya, bahwa kita bisa lihat di sini tanda dari awal sampai ke penyelesaiannya itu tandanya itu tidak berubah alias tetap. Nah, misalkan yang satu nih, ketika A log fx lebih dari A log gx, nanti penyelesaiannya tuh numerus yang diambilnya itu tetap fx lebih dari gx dengan fx dan gx-nya itu lebih dari 0 alias bahwa si numerusnya ini harus lebih dari 0 atau harus positif. Itu sudah syarat mutlak dari numerus harus positif, ya. Nah, terus yang kedua gimana nih ketika basisnya antara 0 dan 1? Kita lihat di sini yang awalnya A log fx lebih dari A log gx, maka menjadi fx kurang dari gx. Dan fx gx-nya ini lebih dari 0 lah. Kenapa seperti itu? Ya, ketika basisnya antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya ini harus dibalik, ya, atau terbalik atau merupakan lawannya. Misalkan lawan dari lebih dari itu kan kurang dari, lawan dari lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Jadi yang harus teman-teman perhatikan dan harus pahami konsepnya itu adalah ini. Ketika basisnya lebih dari 1, oh basisnya lebih dari 1 nih, maka tanda pertidaksamaannya tetap
atau tidak berubah. Tetapi ketika basisnya ini antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya itu akan berubah. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita pada contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama itu 5 log 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 5 log 3x dikurangi 9. Tahap pertama tentunya kita harus menganalisis dulu soalnya seperti apa. Nah, kita analisis karena kita berhubungan dengan basis dan numerus, kita analisis saja dulu basisnya untuk bisa menentukan apakah ini tandanya akan tetap atau menjadi lawannya ya. Kita lihat 5 log 4x tambah 2, 5 log 3x dikurangi 9. Oh, kita sudah dapat memastikan bahwa 5 ini sudah lebih dari 1. Maka nanti dalam penyelesaiannya itu pertidaksamaannya atau tanda pertidaksamaannya itu akan tetap. Terus langkah selanjutnya apa? Kita sudah bisa lihat bahwa di kedua ruas 5 log sudah sama, basisnya sudah sama. Maka kita tinggal ambil numerusnya saja menjadi nih 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 3x dikurangi 9. Nah, dari sini kita selesaikan menggunakan penyelesaian aljabar biasa seperti biasa ya. Maka 4x dikurangi 3x dikumpulkan yang mempunyai variabel, kumpulkan yang tidak memiliki variabel. 4x dikurangi 3x lebih dari sama dengan negatif 9 dikurangi 2. Maka akan menjadi hasilnya itu 4x dikurangi 3x, x. Negatif 9 dikurangi 2, negatif 11. Maka hasilnya itu adalah x lebih dari sama dengan negatif 11. Nah, ini yang pertama. Belum selesai. Kita harus melakukan uji syarat. Ya, tetap numerus harus berlaku. Uji syaratnya. Karena kan kita ingin menentukan x dan x ini terletak pada numerus. Maka kita selanjutnya uji syarat, di mana numerus itu harus lebih dari 0. Kita ambil yang 4x tambah 2 terlebih dahulu. Nah, 4x tambah 2 harus lebih dari 0. Maka diperoleh 4x harus lebih dari negatif 2. Maka hasilnya itu adalah x harus lebih dari negatif 2/4 atau negatif setengah. Nah, ini yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, numerus yang keduanya itu adalah 3x dikurangi 9 harus lebih dari 0. Maka diperoleh bahwa 3x harus lebih dari 9 dan x harus lebih dari 3 karena 9 bagi 3 itu 3. Nah, kita sudah memperoleh nih 3 titik atau 3 daerah penyelesaian, tetapi kita belum bisa menentukan apakah semua x ini merupakan penyelesaiannya atau bukan. Nah, makanya dari itu kita harus membuatkan sebuah diagramnya ya, sebuah garis bilangannya. Nah, kita buat. Saya sudah buatkan hasilnya seperti ini. Kita simpan nih. Nah, dalam menentukan sebuah garis bilangan kita harus lihat dulu mana nilai yang paling kecil, nilai yang paling besar, dan nilai yang berada antara nilai yang paling besar dan nilai paling kecil itu sendiri. Kita sudah pastikan bahwa negatif 11 ini adalah nilai yang paling kecil, 3 ini adalah nilai yang paling besar, dan negatif setengah adalah berada antara negatif 11 dan 3 ya. Kita misalkan saja di sini. Nah, kita simpan dulu yang x lebih dari sama dengan negatif 11. Ini di sini. Nah, kenapa ini titiknya terpenuhi sedangkan yang kedua ini bolong? Karena yang negatif 11 ini termasuk ke dalam himpunannya. Di sini kan x lebih dari sama dengan negatif 11. Berarti negatif 11 ini mengikuti ke daerah himpunannya. Sedangkan yang bolong-bolong ini mereka tidak mengikuti. Alias kan x lebih dari negatif setengah, berarti negatif setengahnya itu tidak terbawa, bukan merupakan salah satu daerah himpunannya, tetapi yang lebih dari negatif setengahnya yang merupakan daerahnya. Begitu juga dengan x yang lebih dari 3. Nah, kita lihat x lebih dari sama dengan negatif 11. Kalau lebih dari otomatis ke daerah kanan, ke sini. Terus x lebih dari negatif setengah, pasti ke kanan lagi. Terus selanjutnya x lebih dari 3 pasti ke kanan lagi. Nah, terus setelah ini gimana? Nah, kita lihat daerah mana yang terlewati oleh grafik ketiga daerah ini. Ternyata yang terlewati itu adalah daerah sini nih. Nah, ini kan terlewati oleh ketiganya ya.
Nah, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini adalah X, di mana X-nya itu lebih dari 3 dengan X elemen R ya. Maka kalau untuk X yang kurang dari 3 atau X sama dengan 3 itu bukan himpunan penyelesaian. Untuk menguji coba silahkan teman-teman masukkan saja ke nilai ini ya. X-nya misalkan ingin menguji 4 atau menguji 2 untuk pembuktiannya. Itu untuk nomor 1. Kita beranjak pada contoh soal yang nomor 2 nih. Contoh soal nomor 2 ini sudah beda lagi nih. Ada masih sama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini ya. 4/5 log 3x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 4/5 log x tambah 3. Pertama kita lihat dulu basisnya. Ternyata basisnya ini 4/5. Apakah 4/5 lebih dari 1? Tidak, jelas 4/5 ini berada di antara 0 dan 1. Maka nanti menyelesaikannya itu tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Berarti menjadi kurang dari sama dengan. Oke. Terus langkah kedua kita lihat. Basis di kedua ruasnya sudah sama, maka kita bisa langsung aja ambil yang numerusnya, kedua numerusnya. Nah, diperoleh penyelesaiannya itu 3x dikurangi 5, asalnya lebih dari sama dengan, karena basisnya berada antara 0 dan 1, maka jadi dibalik atau jadi lawannya, yaitu kurang dari sama dengan x tambah 3. Selesaikan seperti biasa, maka 3x dikurangi x akan kurang dari sama dengan 3 tambah 5. Peroleh 2x kurang dari sama dengan 8. Hasilnya itu x harus kurang dari sama dengan 4. Ini yang pertama ya. Belum kita gambarkan terlebih dahulu karena belum selesai. Kita harus melakukan uji syarat, yaitu kita menguji si numerus harus lebih dari 0. Ambil numerus yang pertama yang 3x dikurangi 5 harus lebih dari 0. Maka 3x harus lebih dari 5. Dan diperolehlah bahwa X harus lebih dari 5/3. Nah, kita ambil lagi numerus yang kedua itu adalah X ditambah 3 harus lebih dari 0. Diperoleh bahwa X harus lebih dari negatif 3. Ya. Nah, kita sudah memperoleh nih ketiga daerah penyelesaiannya. Tetapi kita belum bisa menentukan. Tetap harus digambarkan ke dalam sebuah grafik atau yang namanya garis bilangan ya. Nah, kita lihat di sini yang akan full titiknya itu adalah yang X kurang dari sama dengan 4. Karena 4 ini termasuk menjadi salah satu penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya ya. Nah, sementara yang lainnya bolong karena mereka tidak termasuk ya. Nah, kita cek dulu yang ini bahwa X kurang dari sama dengan 4. Kalau kurang dari berarti ke kiri, jelas ya. Yang kurang dari sama dengan negatif kurang dari sama dengan 4 itu adalah ke daerah kiri. Terus selanjutnya kita cek lagi yang ini bahwa X harus lebih dari 5/3. X lebih dari 5/3 berarti ke sini. Terus yang terakhir X harus lebih dari negatif 3. Berarti ke sini ya. Sama. Nah, langkah selanjutnya daerah mana yang terlewati oleh ketiga panah ini ya. Ternyata yang terlewati itu adalah daerah ini nih. Ya, nah daerah ini antara 5/3 sampai 4. 5/3-nya tidak terbawa tetapi 4-nya terbawa. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini adalah X, di mana X-nya itu lebih dari 5/3 dan X kurang dari sama dengan 4. Dengan X anggota bilangan real. Seperti itu untuk contoh nomor 2. Selanjutnya kita beranjak pada contoh soal yang nomor 3 nih. 2 log X dikurangi 2 ditambah 2 log X tambah 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, kita analisis dulu ya. Apakah kedua ruas sudah memiliki log dan juga memiliki basis yang sama? Ternyata belum, karena di sini masih dalam bentuk konstanta ya, atau bilangan biasa. Ininya masih 3 dan di sini masih memiliki dua fungsi log. Nah, dari sini teman-teman harus mengingat nih, ketika 2 log X min 2 tambah 2 log X plus 5 supaya lognya menjadi 1 gimana? Nah, ini kan penjumlahan. Teman-teman harus ingat lagi ke yang fungsi ini. Oh maaf, sebelum ini
ke sifat ya. Kita beranjak ke sifat-sifatnya. Kita ingat bahwa ketika A, oke, mungkin saya akan tulis, coba nulis di sini ya. Nah, ketika A log, mohon maaf kalau tulisannya jelek karena ini menggunakan mouse ya. Ketika A log B ditambah A log C ya. Ini sifatnya itu berarti akan menjadi apa? A log, mohon maaf, akan menjadi A log, karena ini penjumlahan berarti menjadi perkalian, B dikali C. Nah, berarti ini pun sama ya, ini pun sama, menjadi 2 log X dikurangi 2 dikali X tambah 5. Oke, sebelumnya saya akan hapus dulu ini. Nah, sudah dihapus, kita ganti dulu ya, mohon maaf. Nah, maka akan menjadi seperti ini. 2 log X dikurangi 2 dikali X tambah 5. Numerusnya jadi dikalikan, karena kita hanya menginginkan 2 log saja. Fungsi lognya hanya ada 1 di kedua ruas. Nah, kemudian ini kita lihat, di sininya 3. Bagaimana supaya memiliki fungsi lognya? Maka kita kalikan dengan 1, tetapi si satunya dimanipulasi ke dalam bentuk log yang sama nilainya dengan 1 ya. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan fungsi log yang di sebelah kirinya. Karena yang sebelah kiri numerusnya atau basisnya itu bernilai 2, maka di sini juga kita harus membuat 2 log. Tetapi 2 log berapa yang menghasilkan 1? Jelas 2 log 2. Maka 3 dikali 2 log 2. Nah, untuk ini nanti teman-teman kembali lagi ke sifat. Ketika ini kan N, misalkan N dikali A log B akan menjadi A log B pangkat N. Ininya tuh akan menjadi pangkat dari si numerus ini. Ya, kita peroleh nih jadi 2 log. Ini selesaikan, X kuadrat tambah 3X dikurangi 10 kurang dari sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Maka diperoleh lebih sederhana lagi, 2 log X kuadrat tambah 3X dikurangi 10 kurang dari sama dengan 2 log 8. Nah, kedua ruas sudah memiliki fungsi log nih. Terus numerusnya juga sama, sudah sama. Maka langkah selanjutnya kita langsung saja untuk menyelesaikannya, itu mengambil si numerus dari kedua ruas. Tetapi kita lihat dulu, oh basisnya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamannya akan tetap. Nah, maka diperoleh X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 akan kurang dari sama dengan 8. Maka X kuadrat tambah 3X dikurangi 10, kedua ruas dikurangi 8, akan menjadi dikurangi 8 kurang dari sama dengan 0. Diperoleh X kuadrat tambah 3X dikurangi 18 akan kurang dari sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X ditambah 6 dan X kurang 3 itu harus kurang dari sama dengan 0. Nah, nanti ada perbedaan untuk menentukan daerah ini ya di garis bilangannya. Tetapi sebelum ke garis bilangan, kita lakukan dulu uji syarat. Nah, yaitu harus numerusnya harus lebih dari 0 atau harus positif. Numerus yang pertama kita ambil X dikurangi 2 harus lebih dari 0, maka X harus lebih dari 2. Yang keduanya kita sudah peroleh, maka yang selanjutnya itu X tambah 5 harus lebih dari 0, maka X harus lebih dari negatif 5. Nah, kita sudah memperoleh ketiganya, maka kita gambarkan ke dalam sebuah grafik ya. Oh, ini sudah oke, jelaskan dulu, takutnya teman-teman sudah tidak paham ya. Nah, kita lihat di sini kenapa untuk daerah penyelesaian yang ini grafiknya adalah ini. Nah, teman-teman biar mudah itu lakukan saja uji titik ya. Nah, karena yang diinginkan itu adalah kurang dari sama dengan, maka yang diinginkannya itu adalah yang negatifnya ya, bukan yang positifnya. Kita misalkan saja nih antara negatif 6 dan 3. Kita misalkan saja ambil yang 1 atau 0 boleh. Kita ambil 1 ditambah 6, 7. Ini 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 berarti negatif 2. Negatif 2 dikali 7 negatif
negatif 14. Apakah negatif 14 itu benar? Kurang dari sama dengan 0? Betul, berarti inilah yang daerah penyelesaiannya itu adalah yang di tengahnya ya, yang antara negatif 6 sampai dengan 3. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa, X harus lebih dari 2. Oh iya, karena ini kurang dari sama dengan, maka bulatannya penuh ya. Karena ini lebih dari, maka bulatannya kosong. Harus lebih dari 2. Oh, berarti lebih dari 2 ke sini nih. Nah, terus X juga harus lebih dari negatif 5. Berarti lebih dari negatif 5 ke sini nih. Nah, terus selanjutnya kita lihat apakah ada daerah yang terlewati oleh keempat ini. Atau ketiga ini ya, ketiganya ada, yaitu daerah ini ya, antara 2 dengan 3. Maka dapat disimpulkan bahwa daerah penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma di atas itu adalah X, di mana X-nya itu lebih dari 2 dan X-nya itu kurang dari sama dengan 3 dengan X elemen bilangan real. Nah, langsung saja pada contoh soal yang nomor 4. Nah, kita lihat di sini. X tambah 1 log 2X dikurangi 1 lebih dari sama dengan X tambah 1 log 4X dikurangi 3. Nah, kita di sini belum bisa menentukan apakah penyelesaiannya atau tanda pertidaksamaannya harus dibalik atau tetap. Karena bentuk basisnya ini merupakan bentuk fungsi ya. Jadi memiliki variabel X-nya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan ini ada 2 kemungkinan penyelesaiannya atau dilakukan 2 kemungkinannya itu sendiri ya, harus diuji coba, yaitu ketika seandainya basisnya antara 0 dan 1 dan seandainya basisnya itu lebih dari 1. Seperti itu. Nah, langsung saja kita uji coba ketika misalkan basisnya ini antara 0 dan 1 apakah memenuhi penyelesaiannya. Kita langsung. Nah, basisnya berapa? Kita ketahui bahwa basisnya itu X tambah 1. Substitusikan ke sini. Maka 0 kurang dari X tambah 1 kurang dari 1. Karena yang akan kita cari itu adalah batas X-nya, maka kita harus membuat 0 si positif 1 ini ya, supaya X-nya ini berdiri sendiri di sini X. Nah, berarti harus dikurangi 1. Tetapi jangan hanya yang tengah saja yang dikurangi 1. Bagian kanan dan bagian kiri juga harus dikurangi dengan 1. Maka menjadi 0 kurangi 1, kurang dari X tambah 1 dikurangi 1, kurang dari 1 dikurangi 1. Kan diperoleh X-nya itu berarti berada di antara negatif 1 dan 0. Nah, ini untuk daerah yang pertama. Nah, untuk selanjutnya kita selesaikan pertidaksamaan ini. Karena kedua ruas basisnya itu sudah sama, maka kita langsung tinggal ambil saja si numerusnya. Tetapi perhatikan, kita sekarang sedang memisalkan ketika basisnya berada antara 0 dan 1. Maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Diperoleh menjadi 2X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 4X kurangi 3. Maka diperoleh 3 dikurangi 1 akan kurang dari 4X dikurangi 2X. Maka hasilnya itu 2 akan kurang dari sama dengan 2X. Atau 1 akan kurang dari X. Atau bahasa lainnya dari ini tuh kita balik aja menjadi X harus lebih dari sama dengan 1. Nah, ini untuk daerah yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan uji syarat, yaitu numerus harus lebih dari 0. Ambil numerus yang pertama, yaitu 2X dikurangi 1 harus lebih dari 0. Maka 2X itu harus lebih dari 1. Diperolehlah bahwa X harus lebih dari setengah. Nah, untuk numerus yang keduanya itu adalah 4X dikurangi 3 harus lebih dari 0. Maka 4X harus lebih dari 3. Dan X harus lebih dari 3/4. Nah, kita sudah memperoleh nih 4 daerah. Langkah selanjutnya apa? Kita gambarkan tentunya ke dalam sebuah grafik. Ya, kita lihat. Yang pertama itu adalah daerah X harus berada antara negatif 1 dan 0. Berarti ini bolongnya bolong ya. Maksudnya titiknya bolong, tidak penuh. Nah, negatif 1, 0. Terus kita cek lagi yang ini. X harus lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti satunya ini terbawa, berarti titiknya akan penuh ya. Lebih dari 1 ke kanan. Yang selanjutnya X harus lebih dari setengah.
ininya bolong ya, karena tidak terbawa yang setengahnya. Harus lebih dari setengah, berarti ke kanan sama juga. X harus lebih dari 3/4, harus ke kanan juga sama. Nah, tapi kita lihat di sini kan ada 4 daerah. Apakah ada di sini daerah yang terlewati oleh keempat himpunan penyelesaian yang memungkinkan ini? Nah, ternyata tidak ada daerah yang terlewati oleh keempatnya. Yang paling besar pun ada yang 3, yang hanya 3 terlewati ini. Tetapi ini tidak bisa dijadikan sebuah himpunan penyelesaian. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, karena untuk basis antara 0 dan 1 tidak memenuhi, maka kita langsung uji coba ke yang basis lebih dari 1. Nah, basis harus lebih dari 1. Basisnya berapa? X tambah 1 harus lebih dari 1. Maka X harus lebih dari 1 dikurangi 1 menjadi X harus lebih dari 0. Ini untuk yang pertama ya, daerah yang pertama. Nah, untuk selanjutnya sama. Kita selesaikan persamaan ini karena basisnya sudah sama, langsung saja kita ambil numerusnya dari kedua ruas. Dan kita perhatikan bahwa basisnya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu akan tetap. Nah, maka menjadi 2x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 4x dikurangi 3. Diperolehlah 3 dikurangi 1 akan lebih dari sama dengan 4x dikurangi 2x. Diperoleh lagi 2 akan lebih dari sama dengan 2x. Atau 1 lebih dari sama dengan x. Atau kata lainnya itu adalah X harus kurang dari sama dengan 1. Nah, ini yang kedua. Langkah selanjutnya sama, kita lakukan uji syarat, yaitu numerus harus lebih dari 0. Syaratnya sebenarnya kita tidak harus menguji lagi karena kita telah menguji syarat di yang tadi ya. Tapi untuk memahamkan lagi, yuk kita langsung saja uji. 2x dikurangi 1 lebih dari 0. Diperoleh ini tadi bahwa X harus lebih dari setengah. Untuk numerus yang kedua, 4x dikurangi 3 harus lebih dari 0. Akan diperoleh bahwa x-nya itu harus lebih dari 3/4. Nah, kita sudah memperoleh keempat daerahnya nih. Maka kita langsung gambarkan ke dalam sebuah grafik. Nah, kira-kira di sini mana nih yang buletannya penuh? Tentu yang x kurang dari sama dengan 1, karena satunya terbawa, yang lainnya terbuka ya atau bolong. Titiknya itu karena si masing-masing nilainya tidak terbawa menjadi himpunan penyelesaian. Yuk kita interpretasikan dulu. Yang pertama, X harus lebih dari 0. Tentunya ke daerah kanan, ke sini. Yang kedua, X harus kurang dari sama dengan 1. Kalau kurang dari berarti ke daerah kiri. Nah, ke sini ya. Terus, X harus lebih dari setengah. X lebih setengah ke kanan tentunya. X harus lebih dari 3/4 ke kanan tentunya. Nah, kita cermati di sini apakah ada daerah yang terlewati oleh keempat nilai X ini. Ya, nilai rentan X-nya adakah? Ada, yaitu ini. Nah, ini ya. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini adalah X, di mana X-nya itu lebih dari 3/4, lebih dari 3/4 ya, tetapi 3/4-nya tidak terbawa. Serta X-nya kurang dari atau sama dengan 1. Kurang dari 1 atau sama dengan 1, satunya terbawa. Dengan X-nya itu adalah elemen bilangan real. Nah, mungkin itu pembahasan mengenai contoh soal pertidaksamaan logaritma. Nah, bagi kalian jika ada yang belum mengerti atau ada sanggahan, ada masukan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin untuk video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian saja. Jangan lupa sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe dulu channel saya. Terus bagi kalian yang belum like video ini, like juga video ini ya. Jangan lupa tonton juga video-video yang sebelumnya supaya ketika kalian mempelajari pertidaksamaan logaritma ini akan paham seperti itu ya. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya ilmunya tidak stuck di kalian. Oke, see you di video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.